pemerintah setempat, Kelurahan Senalang, dan mewakilinya para ketua-ketua RT yang sempat hadir. Saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustaz, dan tokoh-tokoh pemuda dan ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian yang semuanya senantiasa semoga selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tentunya mari kita tantinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir pada malam hari ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah sehingga kita dapat hadir bersama-sama bersilaturahim guna bertakziah mendoakan almarhum Haji Muhammad Hasyir yang beberapa hari yang lalu, lebih kurang 40 hari yang lalu beliau telah meninggal kita. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan kebaikan yang tentunya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yasin dan berkalimah telah kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan dapat membantu almarhum di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang kelima, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Hormat Bapak Ustadz Desa Suparda, Sarjana Sosial. Kepada Pak Ustadz disilakan. Apa bacanya Pak? Cahaya adanya yang ngantuk di belakang. Aku mulai dengan pantun dulu. Pohon cemara di biaro-lamu ditebang di bawah karang dapur. Aku ceramah dan lamu-lamu, aku tahu perut kamu baru ngelamu. Kalau kita besok sudah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, akan belakang, ramilah belakang daripada depan. Suaranya jangan lompat belakangnya, tapi semangat. Aku yakin kalau mulai jatuh tanpa dan pantun lagi. Dikit ya mau, cuma pantun banyak. Aku mau pantun buah daun salam di bawah mangko. Yang jawab salam aku doakan masuk surga. Daun salam di bawah pohon keledi. Bagi ibu-ibu yang tak jawab salam dari saya, aku doakan suaminya lebih lagi. Aku ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengar deh Pak, sayang ibu-ibu dan bapak-bapak Pak. Kencang lalu ibu. Ini takut lagi bapak ini lagi. Lagi tidak didoakan Ustaz Bego bertahan. Lagi doa Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Pak. Ada orang yang dikasih oleh Allah nikmat sempat tapi tidak sehat, sakit Pak. Kapan ditanya apa kabar wakar kata sakit Pak. Batu tambah keras katanya. Ada orang yang oleh Allah berikan
kesehatan, tapi tidak sempat. Kita malam itu alhamdulillah dikasih oleh Allah kesempatan, dikasih oleh Allah nikmat sehat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, pernah berjumpa dengan Nabi, Bu? Pernah? Belum. Pernah mendengar suara Nabi, Pak? Belum. Pernah menyentuh kulit Nabi? Belum. Tapi dengar suara Nabi. Tak pernah kita menyentuh kulit Nabi, tapi kita cinta kepada Nabi yang terhujam di dalam hati kita yang paling dalam. Dulu ada orang yang berjumpa dengan Nabi, tetapi mereka mencaci maki. Ada orang yang pernah mendengar seruan Nabi, tetapi mereka melempar Nabi. Kita yang tidak berjumpa sama sekali, alhamdulillah kita hari ini dalam keadaan Islam dan cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan kita sering berselawat kepada Nabi, kita menjadi umat yang layak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, masalah kematian ini, ketika kita mendengar musibah kematian, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala itu milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Sehebat apapun kita sementara punya jabatan sementara paling 10 tahun, punya harta sementara. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, itulah rezeki kita. Kadang-kadang yang kita kumpul bukan rezeki kita, itu kadang-kadang rezeki anak kita, rezeki istri kita, rezeki cucu kita. Maka kalau kita tidak sadar kematian itu, tidak ada ukuran mati itu sakit dengan sehat. Kalau nak ukur sakit dengan sehat, awak yakin wah haji itu sehatnya? Agai minggu olahraga, sambil dia di Simpang Raya, itu dah ikut dipacak berjalan itu. Waktu sebelum meninggal dapat kabar dari sahabat beliau, mengirim masih teleponan. Kata kapan mau teleponan, mengirim kemarin. Pas jam 12 baru ditelepon, ternyata beliau tidak lagi. Ada penyakit? Tidak. Tidak ada riwayat penyakit selama itu tadi. Tidak ada orang yang menyangka bahwa dia akan pergi menghadap oleh Allah. Kapan kawan teleponan? Petang setang. Nyirian malam pun. Wajar kataku. Tak aneh menurutku. Yang aneh itu kalau setang meninggal, petang kawan teleponan. Itu yang aneh. Menyentuh aneh. Setang ojek ekor mati wajar. Yang tak wajar setang mati ekor ojek. Langai, langan. Maka kematian itu tak baca kita tunggu-tunggu. Andaikan kesiapan kita, andaikan malaikat itu datang untuk apa-apa dulu, maka bu, puasa itu banyak ya tobat. Setahun sebelum dulu tobat kalau nian bu, tapi tidak kakek abah-abah. Mati, tak butuh kita sakit. Kita kadang-kadang jalankan penyakit wajar mati, apa serangan jantung. Mati siapa mati? Si A. Yang kita tanya pertama sekali sakit apa? Betul. Padahal kalau malaikat menyebut, walaupun kita kan duduk-duduk, awak yang ceramah di depan kamu selesai. TOK yang itu malaikat masih ceramah. Di malaikat, kawan lah ada dalam catatanku. Mati juga tak mengenal umur. Kalau anak kecil
dewasa dapat negara eleksi itu dilantak begitu. Orang dewasa, tua, muda akan menghadapi kematian belok. Kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan menghadapi kematian. Kalau kita ngato ai bakal yang tua baik lagi. Allah akan dapat tua. Iya lawan. Kalau menjadi umur Nabi 63 tahun. Kawan Ustaz umur berapa? 53. Hah? 53. 53. Gak lagi. 10 tahun lagi. Kalian nyebut. Kira-kira kita umur 62, umur Nabi 63. Nah mulai lagi jangan pandang mata lagi. Lantak lagi. Makan lagi. Kata orang kolesterol tak boleh makan lagi. Makanlah gula-gula. Menemanku kalau kita mengukur daripada umur. Ternyata kematian itu tidak mengukur daripada umur seseorang. Yang ayat yang pertama kubaca tadi, Allah itu memberikan kematian dan kehidupan itu untuk mengetahui siapa yang paling baik amal di antara kita. Maka persiapan kita adalah kebaikan. Itu yang perlu kita bawa lagi. Istri baik dengan suami, suami baik dengan istri. Kalau kita nak saling uruslah hukum dunia. Kalau lama tidak saling urus, apalagi hari kiamat. Faiza ja'atis sokhra, kata pasang kekala itu ditiupkan, sahabat lari. Ayah, bak, lari dengan dia anaknya. Anaknya lari juga. Tak serius. Bini tak ngurus lagi. Apa? Mereka sibuk. Yang ngambil tanah wong sibuk urusan tanah wong. Ini anak yang dulu pernah mukul orang sibuk mempertanggungjawabkan pukulan dia terhadap orang lain. Yang dia pernah nyakiti orang sibuk dia dalam urusan itu. Jadi sibuk masing-masing, tidak ada kita saling urus. Jadi kalau tidak saling urus, mumpung di dunia itu. Jadilah kita kalau kita lahir, kata Mahfud itu, kata Mutiara, jadilah orang yang kalau waktu lahir semua orang tersenyum, semua orang tertawa, dan jadikan ketika kita meninggal, kita yang tersenyum, orang sekeliling kita menangis. Senang nggak Pak? Senang. Sahabat, teman menangis merasa kehilangan kita. Itu tanda orang yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masalah kematian. Apa yang harus kita bawa? Pertama, Bu, semayang jangan tinggal. Kok pesan yang Bu? Semayang berguru-guru, doa ribu-ribu. Kapan berdoa lebih banyak, kapan semayang cepatnya. Sudah kasih tahu. Terus tadi kawan kami duduk. Ini terjadi gitu. Maka daripada itu mulai kita perhatikan aspek kita. Ternyata ngaku aku susah. Coba kita dekatkan diri kepada Allah. Cari kita itu. Tak kata sok pakam gitu. Pakam usaha belum tentu. Niat awal. Kadang-kadang pun mati hukum juga di la ilaha illallah. Niat. Jadi tak ada yang menjamin kita hari itu mati dalam keadaan baik. Tetapi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang husnul khatimah. Ila maita ibnu Adam min tabat salim. Kalau mati anak Adam itu seluruh pekerjaannya itu, seluruh amalnya terputus. Dah ada orang mati, mereka mati besok semuanya. Ada tak? Kata, apalagi mau masjid lahai, orang itu. Ini anak. Ada
Eko mati di soalnya sudah, nak pernah serkawa. Aduh, dakte yang terputus itu yang cai dulu. Tapi kalau dia punya harta, tiga hal yang tidak terputus. Apa? Sedekah jariah. Kalau dia punya harta, dia pernah membangun masjid, membangun sekolah, dibangun untuk tempat umum, yang itu penuh dengan kebaikan-kebaikan, tidak terputus itu amal kebaikannya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ummi matat, makku mati katanya. Apakah boleh aku bersedekah untuknya? Kata Nabi, boleh. Ayo sudah dengan air akyar, sedekah apa yang paling baik ya Nabi? Kata Nabi, pakai air putih. Kalau air putih sampai, apalagi daging ayam. Nak padanya sudah ikut dibungkus. Itu pada banyaknya. Tahu banyak kalau. Dan ini anak waktu itu. Artinya, kalau memang kita niatkan, itu akan sampai. Tidak ada yang tidak sampai. Tidak ada amal yang tidak sampai. Kita niatkan karena orang tua kita pernah berjasa dalam hidup kita. Jangankan harta kita, diri kita adalah milik daripada mereka. Nah ini yang paling penting. Sedekah jariah. Kalau ada harta boleh bangun masjid, bangun musola. Ayo Ustaz, mahal bangun musola. Ada dua sini sumbang enggak? Ada anak yatim, tujuh enggak? Jangan pelit-pelit. Yang kedua apa? Yang kedua al-ilmu yang tafau bih. Orang yaitu ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu baca ikra billah. Dia tahu anak itu kok alif kok ba kok ta. Jangan sampai anak kita baca Al-Quran daripada orang lain. Kalau baca anak kita yang surah Al-Fatihah itu minimal surah Al-Fatihah dari diri kita sendiri. Kenapa setiap sholat kita baca? Jariyah. Yang ketiga yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah ini terkhusus kepada anak-anak dari Kakanda Haji Asir. Rajinlah kamu berdoa, pintu langit akan terbuka kalau kamu berdoa. Dakte istilahnya, kalau anak yang berdoa menetes air matanya di hadapan oleh Allah, berdoa yang minta ampun, berdoa yang minta angkat derajat orang tuanya, insya Allah Allah angkat derajat. Jangan segan-segan ikut kalau banyak gitu, ulah anti doa. Kapan berdoa tak berdoa, kapan berdoa katanya agak kita teriak. Padahal ketika kita menyembunyikan diri kita itu kadang-kadang juga menimbulkan teriak. Maka daripada itu ajarkan kepada anak-anak kita berdoa. Bismillah, tiga malam suruh dia berdoa. Karena itulah kekuatan daripada orang tua kita. Iko mata kita itu pak dah susah luar biasa. Dari lahir besarkan kita sampai kita dewasa belum sempat dia nginyam apa hasil kita itu, kita lalai memikirkan kehidupan kita dewe. Maka daripada itu berbaktilah kepada orang tua kita dengan cara apa? Caranya kalau yang sudah hidup datang, kalau yang sudah mati doa. Kalau ada harta berikan sedekah atas nama ayah ibu kita. Mudah-mudahan kehidupan kita berkah, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, semua orang ridha kepada kita. Kalau orang ridha, Allah ridha. Kalau orang tua senang, kita juga disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita jangan lama-lama, ternyata lalu jangan berasa. Belum. Alhamdulillah kamu belum. Awak mungkin itulah yang dapat awak sampaikan. Pertama, siapkan untuk kematian. Jangan mempersiapkan kematian lagi ketika semayang lebaran lagi kamu tidak mengawal lagi. Jangan.
sekalian, insya Allah berniat ibadah. Kamu potong barang, jangan mengatakan ibadah. Bahkan hukumnya wajib bagi suami menafkahi istri. Juga ibadah, bantu orang ibadah, senyum ibadah. Yang tidak boleh ngatur uang, yang tidak boleh itu apa? Banyaklah ngatur uang berbuat dah. Kapan ada orang baik uang sedikit itu. Giliran kita disuruh haram najis, mana ada betul. Maka daripada itu kita berbuat baik, sucikan hati kita kepada orang, semua berprasangka baik kepada orang, tapi jangan bermaling. Bermaling berprasangka baik selesai. Berprasangka baik kepada orang, insya Allah kita dalam keadaan husnul khotimah. Itulah sebaik-baik tujuan kita daripada kehidupan dunia ini. Dan saya akhiri, saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Kepada Allah kita sama-sama mengampun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari itu merupakan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa memang untuk almarhum, tapi kalau kebaikan kita, maka kebaikan itu akan mantul pada diri kita sendiri. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.